Baik, anak-anakku, kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya yang akan kita bahas itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi gangguan integrasi maksudnya ini, integrasi nasional. Kalau kita ambil konsep ancaman itu adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Kedua, tantangan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Kemudian yang ketiga, hambatan. Usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi ada empat istilah yang akan kita bahas terkait dengan integrasi. Yang pertama ancaman, mengubah dan merombak kebijaksanaan, itu istilahnya apa yang menjadi ancaman. Jadi yang mengancam kita dan mengancam kelompok lain, istilahnya yang menyebabkan kita dalam bahaya gitu. Itu ancaman. Kemudian tantangan, hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Ini tantangan. Kemudian ketika misalkan kita kalian belajar, kalian dihadapkan dengan segala istilahnya segala yang hambatan ya, segala yang ketidakpercayaan misalkan, itu adalah tantangan. Segala istilahnya kekurangan kita itulah tantangan. Bagaimana kita mengubah kekurangan kita itu sebagai sebuah istilahnya motivasi kita untuk berhasil. Itu tantangan istilahnya, saya contohkan. Kemudian hambatan, usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat bertujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Itu hambatan. Jadi ada yang menghambat kita. Kemudian gangguan itu adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat bertujuan untuk melemahkan. Jadi ada istilahnya yang hal-hal yang bisa melemahkan kita, itu gangguan. Kemudian ancaman, kalau kita mengambil ancaman itu terdiri dari dua, yang melemahkan integrasi kita, yang melemahkan persatuan kita, dan ancaman militer, ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata itu ya secara fisik gitu, yang membahayakan kita dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian non militer itu adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, itu tanpa istilahnya tanpa fisik. Saya disebut dengan non fisik juga, tapi sangat membahayakan kedaulatan negara kita. Misalkan narkoba. Kemudian ada lagi istilahnya bahaya teknologi juga. Narkoba, teknologi juga kalau kita tidak cerdas menggunakan itu akan menjadi membahayakan kita. Ya, yang dapat juga melemahkan persatuan dan kesatuan kita. Jadi dengan hal tersebut mari kita cerdas. Kalian, kita, sama juga saya juga harus cerdas. Bagaimana kita menggunakan teknologi yang baik sehingga teknologi itu tidak akan menjadi sebuah ancaman, tapi adalah sebuah istilahnya peluang kita untuk meraih yang namanya sukses gitu. Kita berfokus sekarang anak-anakku ke ancaman dulu. Ancaman dari luar negeri. Nah, kalau kita ambil luar negeri, ancaman militernya nih ya, ada agresi, ada pelanggaran wilayah negara lain. Pelanggaran wilayah negara lain ini, misalkan ada negara lain tanpa izin dia masuk, misalkan dari walaupun itu wilayah udara, darat maupun laut, itu masuk dia melanggar tanpa meminta izin dengan kita selaku pemilik wilayah. Ada spionase. Spionase itu adalah istilahnya mata-mata. Jadi spion ya. Jadi kalau kita membawa motor, spion itu difungsikan untuk melihat apa yang ada di belakang. Jadi istilahnya spion ini kalau di dunia militer itu adalah mata-mata. Ya. Kemudian sabotase, artinya istilahnya menyabotase apa yang menjadi milik negara lain, itu adalah masuk ancaman militer dan aksi teror atau jaringan internasional. Jaringan internasional. Kemudian ada dalam negeri pemberontakan senjata, ada konflik horizontal yang menyebabkan adanya kekerasan gitu,
kemudian aksi teror, kemudian ada sabotase juga, ada aksi kekerasan yang berbau sara, dan gerakan separatis gerakan separatis ini yang harus kalian perhatikan, kalian harus cerdas di dalam, terutama ini agama, ya, jangan sampai agama yang membuat kita mengalami yang namanya aksi-aksi separatis, kemudian pengerusakan lingkungan. Nah, ini termasuk ancaman dari dalam negeri. Kemudian, kita menginjak ke dasar hukum ya. Dasar hukum bela negara itu ada konsep TAP MPR nomor 6 tahun 1973 dengan konsep wawasan Nusantara. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 29 tahun 1994, pokok-pokok undang-undang rakyat. Ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982. Ini terkait undang-undang saja ya. Ini adalah dasar bagaimana pentingnya bela negara. Nah, kemudian ada MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Kemudian ada TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Jadi ingat anak-anakku, ketika kita sudah menginjak yang namanya era Orde Reformasi gitu ya, era reformasi, apa yang ada di Orde Baru ketika waktu itu pada TNI dan Polri itu dijadikan satu menjadi ABRI, Angkatan Bersenjata Indonesia. Dari TAP MPR inilah dipisah menjadi TNI dan Polri dan dipadukan atau dijelaskan lebih rinci TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Soalnya ada amandemen. Bapak yakin kalian bisa melihat ini ya. Amandemen Undang-Undang Dasar pasal 30 ayat 1 dan 2. Dan nanti itu akan menjadi pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Bapak dia akan jelaskan lebih rinci. Nanti kita akan bisa berdiskusi dalam grup classroom kita ya. Kemudian amandemen Undang-Undang RI nomor tahun 1945 pasal 20 ayat 3. Nah, diterjemahkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1 bahwa bela negara itu terdiri dari beberapa 4 bentuk. Inilah secara umum bentuk-bentuk bela negara anak-anakku. Secara umum, ketika kalian masuk sekolah, kalian tidak akan lepas dari yang namanya pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran yang kita bahas hari ini itu adalah bentuk yang bela negara. Kemudian pelatihan dasar kepemimpinan atau kemiliteran. Kemudian ada pengabdian sebagai prajurit TNI. Ini khusus ini TNI. Ya, ketika kalian menjadi TNI, kalian sudah melaksanakan istilahnya bela negara, termasuk mempertahankan negara kita. Dan pengabdian sesuai dengan profesi. Apapun pekerjaan kita, tukang bangunan, saya selaku guru, kemudian apalagi pekerjaan yang lain, dokter, itu juga termasuk usaha melakukan bela negara, usaha untuk mempertahankan negara. Jadi sudah dikatakan melakukan upaya-upaya bela negara. Itu anak-anakku konsepnya. Nah, saya khusus menjelaskan terkait dengan pendidikan bela negara, pendidikan kewarganegaraan PKN. Nah, ini pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, sampai tingkat pendidikan tinggi. Ketika kalian nanti kuliah misalkan, dimanapun, wajib hukumnya diajarkan yang namanya pendidikan kewarganegaraan. Tidak boleh hilang. Karena ini mata pelajaran, materi atau pembelajaran yang akan kita bawa sepanjang hayat. Walaupun nanti kalau kita sudah tua, ini akan tetap melekat kepada diri kita. Manfaatnya gimana? Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, setia kawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa pahlawan. Jadi,
pendidikan kewarganegaraan bagaimana kita bisa mencintai negara kita. Artinya yang paling penting bagaimana kita bisa bergaul. Tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Itu seni kita bergaul sebenarnya. Ya, jangan sampai ketika kalian bergaul, kalian hanya bergaul dengan teman kalian saja yang satu agama. Teman agama yang lain singkirkan saja, itu tidak begini. Artinya tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan di pendidikan kewarganegaraan. Nah, pelatihan dasar kemiliteran bisa kalian lihat di pramuka, ya. Jadi saya juga mengampu pramuka, kalian juga ikut pada ekstra wajib, kemudian ikut secara langsung aktif. Nah, ini PKS atau dulu PKS, sekarang itu Kamtib ya, Keamanan dan Ketertiban, OSIS yang punya. Kemudian Paskibra dan PMR. Kemudian mahasiswa nanti ada pramuka juga, ada BEM, HMJ, Senat Mahasiswa, UKM, dan PMI. Nanti kalian ikuti itu. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI. Nah, ini adalah pemisahannya. Jadi ini unsur utama. Ada TNI, itu militer, ya, TNI Polri. TNI dan militer, Polri itu dikatakan sebagai sipil yang dipersenjatai, yaitu sipil yang bersenjata. Jadi bertugas untuk menjaga keamanan, ini bertugas untuk pertahanan negara. TNI pertahanan negara, Polri adalah keamanan negara. Nah, jadi ini ada pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini unsur utama. Pertahanan TNI, unsur utama ya, saya ulang. Kemudian Polri adalah unsur utama keamanan negara. Kemudian kepengabdian sesuai dengan profesi. Nah, apapun dari profesinya adalah merupakan upaya bela negara dan upaya untuk mempertahankan negara. Nah, itu yang Bapak sampaikan, anak-anakku. Nah, ini yang perlu kalian diskusikan. Dibuat individu, tapi boleh kalian diskusikan. Tetap kalian diskusikan dengan via daring ya. Bapak berharap via daring kalian diskusikan. Kalau mau kalian kerjakan sendiri boleh. Yang jelas ini adalah tugas individu. Jadi kalian lihat di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat bagaimana bentuk partisipasi. Nah, bentuk partisipasi dalam usaha bela negara. Terus manfaatnya apa? Bentuk partisipasi tersebut, manfaatnya. Nah, saya tambahkan di sini ya. Bentuk partisipasi bela negara. Kemudian manfaatnya gimana? Dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Artinya manfaat bela negara di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu yang Bapak maksudkan. Kerjakan, nanti dikirim ke dalam Google Classroom. Itu saja yang bisa saya sampaikan, anak-anakku. Silakan kalian bisa berdisiplin di rumah belajar, walaupun via daring. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Jadi ketika kalian memperhatikan yang namanya protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, itu sudah membantu kita semua, membantu orang tua juga. Termasuk implikasinya nanti kalian ekonomi juga, ini ekonomi kita, kalian yang susah kuota susah gini, kalian bisa istilahnya bisa kita perbaiki bersama-sama dengan penerapan protokol kesehatan. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.